Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Dewan. Kali ini disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY Alfa Medari dan juga direlay oleh Radio Konco Tani AM. Seperti biasa, obrolan kali ini menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Insinyur Haji Abdul Qadir MH. Ya, Selamat siang Pak Qadir. Assalamualaikum Mbak Tin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang. Oh yes, pagi menjelang siang. Sehat Pak Qadir? Insya Allah. Doa restunya. Sehat manfaat. Yes, sehat manfaat. Dan beliau ini adalah anggota DPRD dari fraksi PAN Dapil 2 ya Pak ya? Ya, ini Dapil saya ini, Cangkringan, Pakem dan juga Ngagli. Lihat Mbak Tin. Kemudian beliau juga wakil ketua Pansus pembahas Raperda tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, dan juga sebagai anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman serta anggota Banggar. Nah, ini urusannya dengan uang ini, Pak Qadir ya. Oke, dan juga ada Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Ibu Sri Wahyuni Budiningsih, SEMSI atau kita panggilnya Ibu Yuyun. Benar ya Bu? Betul. Betul, Ibu Yuyun. Pak Qadir dan Bu Yuyun, kali ini kita akan membahas mengenai Raperda tentang kemudahan, perlindungan, dan juga pemberdayaan usaha mikro. Dan tentu saja Anda pendengar Radio UTY FM dan juga Radio Konco Tani AM bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Dan ke Pak Qadir dulu ini sebagai Wakil Ketua Pansus pembahas Raperda Pak. Ini sudah sampai mana Raperdanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Titin, Ibu. Nah, ini selalu bersama saya beliau di koperasi. Juga terima kasih juga untuk pemirsa semuanya. Jadi kesempatan ini ada tugas kami, ya, saya selaku Wakil Ketua Pansus Pembentukan Perda tentang usaha mikro. Tadi ditanya sudah sampai mana begitu ya. Ya, saya hanya mau menyampaikan bahwa betapa pentingnya perda ini terutama di Kabupaten Sleman pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena sudah terbukti bahwa Indonesia itu usaha iklim di usaha itu maka ada mikro mikro yang kecil sendiri ya. Kemudian kecil, menengah, atas itu dibedakan sentralisasi atau wilayahnya, kekuatannya. Sehingga kalau kita gambar itu bentuknya grafik piramid. Begitu ya. Kalau piramid berarti top, yang paling atas adalah tinggal cuma sedikit gitu. Dan di bawahnya ini yang banyak. Nah, itulah kekuatan ekonomi kita. Terbukti pada saat krisis pun UMKM mikro ini yang betul-betul bisa tangguh. Karena apa? Karena dia hanya dengan 1, 2, dan BI kan harus hidup gitu. Misalnya hidup, kemudian saat COVID juga alhamdulillah bangkit terus lebih cepat. Dari hal itu maka kenapa kita buat perda, yakni untuk memberikan kepastian hukum sebetulnya. Karena kalau kita lihat sebetulnya Indonesia ini lebih ke hukum positif, ya artinya semuanya ya kerjakan pasal gitu. Sementara kalau kepastian hukum itu dibutuhkan suatu ruang yang jelas di dalam aturan-aturan. Nah, karena ini kita di Sleman ini kita lihat UMKM mikronya itu ratusan ribu. Kita pastikan apakah itu semuanya hidup atau menggeliat atau apa gitu. Kemudian biar dia hidup itu kan harus diberikan kepastian dengan apa? Nah, dengan pembinaan perlindungannya dulu gitu. Nah, perlindungan itu dimulai dari apa? Dari badan usaha, badan hukum yang kemudian kita berikan ruang struktur hukum di dalam peraturan daerah itu menjadi perda perlindungan dan pembinaan UMKM. Itu tujuannya untuk memastikan itu bahwa seluruh UMKM Sleman itu tidak hanya namanya, tetapi adalah betul-betul badan usaha. Itu bisa OD, bisa perorangan yang ber-NIB gitu. Kemudian dia mengajukan OSS nanti kalau dia sudah berbadan hukum, entah itu CV, UD atau PT. Nah, PT udah gede ya, jadi dari yang kecil dulu. Nah, disitulah kita bisa memberikan
pembinaan yang pasti, perlindungan yang pasti, entah itu haknya dan seterusnya. Nah, disinilah letak bagaimana pentingnya peraturan daerah ini. Kalau ditanya sudah sampai di mana, kita sudah melakukan beberapa kali. Kalau makalahnya ya itu draftnya, draft untuk raperda. Draftnya raperda ya itu jelas sudah ada, sudah disusun dari OPD terkait, kemudian sudah kita sinkronkan ya, sudah kita gabungkan dengan Kemenkum. Ya. Nah di situ nanti bahkan kita juga dengan OPD-OPD yang lain, sehingga nanti pada saat kita launching atau kita undangkan peraturan, dicatatkan di peraturan daerah tersebut, itu mengikat di Perbub juga, sehingga juknis atau Perbub yang dibuat bisa menghidup pada perda, yang artinya secara sistematika hukum itu tidak melanggar aturan. Dan itulah kita butuh kepastian daripada UMKM kita hal ini. Jangan UMKM hanya dijadikan objek, tapi dia adalah subjek untuk membangun negeri kita ini, dan sesuai perintah Undang-Undang Dasar bahwa kita harus sejahtera, mandiri secara ekonomi dan seterusnya. Gitu ya. Pak Kadir sudah larinya jauh sekali nih Bu ya, sampai ke perlindungan juga, padahal saya mau tahan dulu, tapi beliau sepertinya sudah diborong semuanya. Saya ke Bu Yuyun nih mengenai urgensi dari raperda ini. Pasti kan ada sesuatu yang menginisiasi kenapa ada ide dibuatnya raperda ini. Matur suwun Mbak Titi Nyun Sewu, mohon maaf ini melengkapi Pak Kadir dari perspektif kami sebagai eksekutif Nyun Sewu. Jadi terkait dengan kenapa sih kemudian raperda ini penting diperbaharui Jadi untuk yang perda kita, untuk yang UMKM itu sebenarnya sudah ada di Perda nomor 19 tahun 2019 tentang pemberdayaan UMKM kan ngaten. Tetapi ternyata setelah itu kita ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian yang ditindaklanjuti dengan adanya PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM kan ngaten. Di mana di dalamnya itu tadi berharap dari pemerintah pusat juga bahwa menjadikan UMKM ini tidak hanya sebagai objek yang tadi diinginkan sama Pak Kadir, tetapi memang menjadi subjek, karena yang sudah cukup tangguh tadi sudah terbukti di beberapa krisis ekonomi yang ada di Indonesia kan. Nah, kemudian selain kemudian kami menindaklanjuti atau kemudian membreakdown regulasi yang ada di pusat, yang kemudian sudah ada arah yang cukup jelas untuk bagaimana kita melakukan penumbuhan dan juga pemberdayaan UMKM, maka kami berinisiatif gitu di eksekutif bahwa bergandengan tangan dengan legislatif pastinya adalah untuk membuat perda baru, karena dari definisinya saja Mbak sebetulnya UMKM itu kan usaha mikro kecil dan menengah, di mana UMKM itu kalau pelaku usahanya ya berarti disebut sebagai pelaku usaha mikro, tetapi usahanya skalanya itu kan ada mikro, ada kecil, ada menengah kan. Nah, yang saya kalau kemudian kita bicara terkait dengan mikro itu yang mana, kecil yang mana, itu sebetulnya di dalam regulasi yang lama, kalau yang di Perda nomor 19 tahun 2019 itu kan rujukannya adalah pada definisi UMKM yang ada di Undang-Undang tahun 2020. Kalau disebut sebagai usaha mikro, skalanya masih mikro, itu kalau kemudian memiliki aset usaha atau modal usaha itu sampai dengan 50 juta. Kemudian omset usaha dalam 1 tahun itu sampai dengan 300 juta. Itu mikro. Tetapi ternyata begitu kemudian ada PP nomor 7 tahun 2021 yang disebut sebagai pelaku usaha mikro, itu kalau usahanya dia itu aset atau kemudian modal usahanya itu ternyata sampai dengan 1 miliar. Range-nya jauh sekali ya dari yang 50 tadi. Iya, bisa dibilang dari yang tadinya 50 juta kemudian berubah di range-nya diperbesar menjadi 1 miliar, itu masih mikro. Itu dari sisi aset usaha. Kemudian dari sisi omset usaha. Yang tadinya disebut sebagai usaha mikro itu kalau kemudian omset atau penjualan kotor dalam 1 tahun itu sampai dengan 300 juta, itu range-nya diperbesar menjadi 2 miliar. Kebayang kan Mbak? Jadi kalau kemudian pemerintah pusat itu bikin tagline, kita bikin UMKM naik kelas gitu ya. UMKM naik kelas itu waduh, ini kok ya berat juga ngos-ngosan juga ini kalau kemudian UMKM yang
naik kelas itu yang dimaksud adalah dari mikro menjadi kecil gitu. Nah, sementara kalau kemudian dari sisi pembagian kewenangan di Undang-Undang Nomor 23 itu kan bahwa kalau untuk usaha mikro itu kewenangannya itu ada di kabupaten kota, kalau kecil itu kewenangan ada di provinsi, kalau menengah besar itu ada dipusatkan ngaten. Nah, kalau kemudian kami ingin menyampaikan bahwa UMKM kami itu udah naik kelas nih, berarti sudah bisa nih bolanya kita oper ke provinsi. Kalau kemudian ternyata ini harus naik atau kami bisa membina itu sampai kemudian mereka tuh bisa lebih dari 2 miliar omsetnya, itu menjadi sesuatu yang menurut kami waduh, kapan kami bisa kabupaten kota itu bisa bilang kepada khalayak masyarakat bahwa alhamdulillah ya kita sudah bisa bikin UMKM naik kelas dari mikro menjadi kecil itu sejumlah 100 misalnya. Wah, itu aja udah kerja yang luar biasa. Nah, sehingga Nyon Sewu terkait dengan adanya perubahan definisi dari UMKM itu sendiri, kemudian juga adanya di dalam perda kami adalah kami membuat sebuah leveling bahwa di Kabupaten Sleman itu untuk leveling usaha mikro itu kita bikin menjadi 5 kan ngaten. Terus yang sewu. Sehingga kalau kemudian pemerintah pusat itu membuat sebuah apa istilahnya jargon gitu ya, kita bikin UMKM naik kelas, maka kami bisa memiliki parameter yang terarah, terukur bahwa oh yang sudah kita bisa bikin itu adalah kita melakukan pendampingan pada pelaku usaha membuat mereka naik kelas dari level 1 ke level 2. Berapa jumlahnya? Dari level 2 ke level 3 berapa jumlahnya? Jadi kita bisa menyampaikan basis data yang valid, bukan lagi sesuatu yang bersifat subjektif kan ngaten. Nah, ini yang kemudian kami masukkan di dalam perda ini. Selain itu bahwa di dalam perda ini juga itu juga menjadi lebih lengkap lagi karena kemudian untuk penumbuhan dan pemberdayaan UMKM ini ada kemudian kita mengangkat potensi-potensi lokal melalui inkubasi. Jadi inkubasi bisnis, inkubasi usaha dengan mengedepankan keunggulan wilayah itu yang kemudian kita angkat di dalam perda. Kemudian juga ada penambahan dibanding yang terdahulu. Di dalam perda yang terdahulu adalah terkait dengan bagaimana keberpihakan dari pemerintah daerah untuk aksesibilitas atau kemudahan di dalam pendanaan atau pembiayaan usaha. Terus memang kenapa kemudian ini urgent? Ya urgent karena memang satu mandatori dari pusat itu memang kemudian sudah semakin berpihak. Kemudian di Kabupaten Sleman sendiri kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang terarah, terukur dan insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, sepertinya Bu Yuyun juga nggak mau kalah sama Pak Kadir ya, semuanya juga diborong nih kayaknya ya. Oke, tapi kita harus break dulu Bapak Ibu, kita harus jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi. Yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp, layankan pertanyaan Anda bisa ke nomor 0855 285 9070. Apapun pertanyaan Anda seputar pemberdayaan usaha mikro yang ada di Kabupaten Sleman akan kami terima dan akan kami share nanti ke Bapak Ibu yang ada di podcast Dialog Dewan kali ini. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Oke, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan kali ini yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY Alfa Medari dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Masih bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Insinyur Haji Abdul Qadir MH. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi PAN dan juga Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Ibu Sri Wahyuni Budiningsih SEMSI. Kita masih melanjutkan Bapak Ibu obrolan kita hari ini tentang Raperda, tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Anda boleh langsung melayangkan pertanyaan melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Oke, kita balik lagi ke masalah Raperdanya nih Pak. Saya ke Pak Kadir dulu deh ya. Tadi Pak Kadir sudah menggebu-gebu nih untuk membahas 3 hal tadi ya mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Yang disebut pertama adalah perlindungan. Tapi di sini Raperdanya menaik kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Seurgent apa ini Pak? Perlindungan harus diutamakan. Baik, jadi saya mengambil satu penalarannya aja ya gitu ya. Jadi kalau UMKM kayak kita ini jelas menjadi garda di depan. Tentu
mereka harus betul-betul punya kepastian bahwa usahanya itu akan berlanjut terus. Gitu ya. Nah, itu ada bukti lagi. Buktinya bukan bukti yang kualitatif ya, bukti yang kuantitatif, yakni ternyata di Sleman itu UMKM-nya jualnya 100.000 lebih begitu. Kemudian untuk mencari biar kualitatif maka dibuat kelas gitu. Sistem satu data UMKM. Ya, nah, itu masuknya ke data karena kita nggak bisa bicara apapun tanpa data kan. Nah, semua ini sebenarnya untuk menyempurnakan data. 1, 2, levelingnya begitu. Kemudian kita cari level 1 kayak apa, level 5 itu seperti apa, kan gitu. Nah, dari situ kan nanti ada apa namanya? Disparatif ya. Apa perbedaan antara 1 dan 5 itu kok bedanya banyak. Berarti kepastian hukumnya kan harus dicari. Ini biar yang bawah ini biar nanti katanya kalau piramid jadi begini kan harus dipastikan secara hukum gitu. Jangan-jangan dia usaha baru mulai baru bagus-bagusnya gitu, kepastian hukumnya nggak ada, dia digusur karena aturannya ada, izinnya nggak ada, atau dia tidak tahu kalau makanan dia tidak ada BP POM-nya, tahu-tahu ada yang gugat lagi karena tidak punya haki dan seterusnya. Nah, ini kita dahulukan. Kenapa ini penting? Sangat penting. Ini kalau kita mau bicara subjek maka ya UMKM itu jadikan dia subjek sebagai sesuatu person ataupun unit usaha yang mandiri dalam bidang hukum. Nanti kalau setelah itu baru tadi disampaikan ya ada pembinaan dan kemudahan. Kemudahan akan hadir karena hukumnya sudah ada. Ini tidak ada meraba-raba katanya tapi hukumnya jelas. Ya. Kenapa? Karena yang paling bawah aturan di tingkat kabupaten kota ini kan Perbub ya. Di Perbub itu kemudian atasnya baru Perda. Nah, kalau sudah menyangkut anggaran dan seterusnya harus diperda, bukan di Perbub. Perbub itu untuk pelaksananya setelah ada perdanya. Gitu. Nah, dari situ cukup jelas bahwa nanti setelah pasti mudah, setelah mudah baru dibina. Gitu. Ya, ke depan the future like that. Iya. dari legislatif perlindungan Bu yang diutamakan, dari eksekutif seperti apa? Sembari Mbak Titi, terus yang sewu sebetulnya ini kayak pertanyaan mana duluan telur sama ayam gitu ya Pak Adir ya. Ya, sebetulnya kami sama dengan beliau bahwa sebetulnya ini adalah sebuah 3 hal yang inherent yang nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Tetapi kalau kemudian ini kira-kira yang paling penting yang mana sih gitu? Yang paling penting sebetulnya karena ini adalah satu yang kemudian diharapkan bisa mencapai tujuan secara keseluruhan, maka sebetulnya mungkin pemberdayaan sebenarnya. Jadi pemberdayaan terus Bu. Inherent semuanya harus jalan bareng untuk mencapai satu tujuan, yang membuat apa? Membuat UMKM menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih mandiri kan ngaten. Tetapi pada saat kemudian kita bicara pemberdayaan tidak akan bisa berjalan kalau tidak kemudian tadi diingatkan Bapak ada perlindungan yang jelas, regulasinya ada dong. Kemudian di dalam regulasi itu memuat poin-poin yang memang ada keberpihakan kepada mereka. Kemudian ada kemudahan. Bagaimana? Pastinya antara pengusaha besar dengan pengusaha yang masih mikro jangan dong kemudian disamakan gitu kan, karena secara daya yang mereka miliki berbeda kan ngaten. Berarti ada kemudahan, untuk kemudian ini juga pasti ada keberpihakan juga dari kita, sehingga yang saya di dalam raperda yang baru ini adalah tertuang di dalamnya adalah bagaimana kemudahan bagi teman-teman pelaku usaha terutama yang mikro, bagaimana kemudian juga perlindungan bagi mereka gitu. Misalnya adalah bahwa di toko-toko modern itu harus ada dulu space untuk produk-produk dari pelaku usaha mikro kan ngaten. Itu kan sebagai bentuk sebagai bentuk keberpihakan tapi juga kemudahan. Jadi mereka untuk mengakses ke mereka. Nah, nyuwun sewu selain itu untuk terkait dengan pemberdayaan ini kan bisa kita lakukan dengan banyak hal ya Mbak ya. Banyak hal yang di situ di dalamnya juga mencakup tadi kemudahan dan perlindungan adalah apa? Tepatnya Bapak udah ngerti kok bahwa kita tuh mau bicara apapun itu pastinya akan menjadi sesuatu yang lebih valid, kemudian tujuannya itu bisa tercapai dengan lebih cepat kalau apa? Berbasis data. Nah, sehingga di Kabupaten Sleman ini dari zaman pemerintah pusat belum bicara soal satu data tunggal, itu kita sudah punya satu data UMKM, Mbak. Jadi kita itu dari 2014 sudah punya satu data UMKM, kan ngaten. Kemudian yang sewu dari satu data UMKM ini harapan kami adalah juga ada kolaborasi yang yang
kolaborasi yang optimal dari masing-masing perangkat daerah. Karena yang sewu, kalau kita bicara soal UMKM, penumbuhan dan pemberdayaan itu tidak hanya di Dinas Koperasi UKM. Tidak hanya di situ, tetapi kami itu ada 11 perangkat daerah yang sama-sama mendampingi, sama-sama juga menciptakan wirausaha baru, baik itu dari generasi muda maupun kemudian dari masyarakat secara umum kan ngaten, supaya menjadi entrepreneur. Nah, nyun sewu, jadi dibutuhkan sebuah kegiatan bintek pelatihan yang terintegrasi dari kami. Nyun sewu, kalau kita bicara soal fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha yang gratis, Dinas Koperasi dan Umkm nggak bisa berdiri sendiri, pasti akan bergandengan dengan Dinkes kalau ngomongin soal PYRT, ngomongin soal SLHS gitu, ngomongin soal percepatan bagaimana memberikan legalitas berupa halal kepada pelaku usaha, karena komitmen dari pusat bahwa nanti di tahun 2026 harapannya semua produk UMKM sudah bersertifikasi halal kan gitu. Itu apakah kemudian Dinkop bisa sendiri? Enggak, pasti kolaborasi dengan perangkat daerah yang lain, bisa dengan badan atau lembaga yang lain kan gitu. Nah, sehingga nyun sewu terkait dengan yang tadi pertanyaan, ini inherent sebetulnya. Mau telur atau ayam intinya jalan bareng sebetulnya. Cuman memang pemberdayaan lah yang kemudian menyatukan dari kemudahan, perlindungan sampai kemudian membuat UMKM ini menjadi kuat. Karena memang UMKM-nya semuanya dipukul rata ya, tidak ini khusus untuk yang produk makanan saja, khusus untuk yang apa, ini berlaku untuk semuanya. Betul, tapi kalau kita bicara usaha mikro kecil yang tadi dalam sampaikan di awal itu usaha mikro kecil itu kan skala usahanya saja kan ya. Nah, sementara di dalam sektor usahanya semua sektor usaha. Jadi pada saat kemudian seseorang secara perseorangan maupun berkelompok itu memiliki sebuah aktivitas yang di dalam aktivitas tersebut bisa mendatangkan hasil, maka dia disebut sebagai pelaku usaha dan usahanya disebut sebagai usaha. Mau mikro kecil menengah tergantung lihat dari modalnya sama omsetnya kan ngaten. Dua hal itu ya yang menjadi ini. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kami. Ini yang pertama dari Rebecca yang ada di Palagan. Sebenarnya tadi sudah agak disinggung sedikit, tapi kita akan perjelas lagi. Apakah Raperda ini nantinya juga akan mencakup pelatihan gratis atau pendampingan bisnis, misalnya tentang digital marketing atau manajemen keuangan? Monggo, Pak Kadin dulu. Jadi terima kasih dari siapa tadi? Rebecca di Palagan. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi begini, tadi kan kalau disampaikan ada suatu kayak kuis ya, telur dan ayam duluan mandi. Sebetulnya ini kan menyangkut fungsi dan peran. Kalau kami sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang legislasi, artinya kan kami harus concern bahwa masyarakat kita itu harus punya kepastian. Maka di situ kita sebutkan harus ada pelindungannya dulu gitu. Karena kalau tanpa itu ya tentu yang terjadi kalau ada apa-apa jadi kayak negara nggak hadir gitu. Overmah ya bahasa hukumnya. Nah, kami tindak lanjuti ya hal ini. Nah, dari banyak tadi disampaikan si Ibu itu Pak yang benar. Jadi kan kalau dari sudut pandang eksekutif kan harus pembinaan dulu. Kenapa? Karena kan eksekutif itu kan di bidang koperasi perindak ya, yang bidang itu kan dia tidak membentuk, tidak membuat usaha-usaha, masyarakat tuh mandiri buat sendiri gitu. Setelah dia agak ada potensi kan didatangi untuk dibina. Nah itu tugasnya, kan gitu. Nah kami kan konsennya pada dia sudah ada kok, ya dia harus aman dulu di negara kopi. Kira-kira gitu. Ini biar paham gitu ya, artinya fungsinya gitu ya. Berikutnya tadi apakah nanti sampai ke pelatihan itu sudah masuk di pasal-pasal yang kita susun bahwa kalau sudah ada tadi perlindungan, kemudahan pasti ada tadi pembinaan. Pembinaan itu nanti Pemda Sleman kan ya pingin kalau ekspor ya nanti tercatat di situ nilai ekspornya tinggi gitu. Kemudian kalau pendapatan per kapita nasional, pendapatan daerah ini semuanya meningkat. Berarti kan harus para pengusaha yang membantu pemerintah tadi dengan menciptakan lapangan kerja tadi kan harus dibantu. Bantuannya kami mendorong dari legislatif yaitu berupa pelatihan-pelatihan. Bisa masuk nanti di inkubator bisnis. Itu sudah masuk di pasalnya. Jadi nanti ada inkubator bisnis itu bentuknya apa ya? Kan itu kan penggunaan anggaran itu kan harus betul-betul sesuai dengan peraturan-peraturan
yang mengikat, aturan hukum, tidak seenaknya sendiri kan. Semua sudah kita perdakan, kita putuskan, terus baru kita laksanakan. Nah di situ harus ada cantelan hukumnya, yakni apabila perdanya sudah ada, terus kemudian tadi untuk pelatihan tadi, kemudian dinas terkait membuat inkubator bisnis, ya kan sudah ada anggarannya, sudah ditanggarkan, go ahead jalan. Jadi pelatihannya bisa apa sesuai dengan keadaan lingkungan saat ini. Bisa digital marketing dan seterusnya, arahnya ke sana gitu. Karena di situ yang betul-betul yang sekarang dikuasai Gen Z gitu ya, itulah yang betul-betul bisa menghasilkan cuan lebih cepat gitu. Iya, Bu Yuyun, Pak Kadir sudah menyinggung nih masalah digital marketing seperti itu ya. Sudah ada gambaran Bu nanti ketika perda ini sudah disahkan akan lari kemana nih untuk pendampingan atau pelatihan yang akan diberikan? Baik Mbak Titi Nyun Sewu. Ya tadi menggarisbawahi yang Bapak tadi ya, karena yang hadir di sini kan dewan sama, jadi ada legislatif, ada eksekutif. Pasti sudut pandangnya beda nih. Kalau Bapak kan pelindungan, karena memang dewan kan di legislatif melindungi dulu nih warganya gitu. Nah kami mensupport sebagai eksekutif, mensupport di pemberdayaan yang pastinya akan selalu mohon arahan dan bimbingan dari teman-teman atau bapak-bapak yang ada. Betul, memang makanya tadi kan inherent ya. Tiga nggak bisa dipisahin. Cuman kalau penjenengan tanyanya ke beliau di perlindungan. Kepada kami yang eksekutif di pemberdayaan. Tapi terus gimana biar kemudian tujuan tercapai bareng-bareng jalan. Nah, begitupun juga pada saat mencapai UMKM yang kuat ini juga harus bareng-bareng dengan teman-teman pelaku usaha. Karena sebagus apapun perlindungan yang diberikan oleh bapak-bapak kami yang ada di dewan gitu nggih. Kemudian juga sebagus apapun program dan kegiatan yang kemudian kami rencanakan yang di teman-teman yang di eksekutif ini, yang di OPD, kalau kemudian dari teman-teman pelaku usahanya sudah mental block, nggak mau berkembang, nggak mau berubah, nggak pengen maju, ya percuma kan gitu. Nah berarti kan memang harus inherent bareng nih, jalan bareng. Nah kemudian yang saya terkait tadi yang dari pertanyaan dari Mbak Rebecca di Palagan, makasih banyak Mbak Rebecca. Kami itu sekedar ini ya, mungkin di awal sebagai salam perkenalan adalah ibaratnya Dinas Koperasi dan UKM itu dibentuk oleh pemerintah daerah bersama bapak-bapak kita yang ada di dewan ini adalah sebagai rumah bagi pelaku usaha. Pertanyaannya Mbak Rebecca sudah pernah nengok rumahnya belum? Belum Bu. Ya, karena rumahnya sebelah mana belum tahu juga. Ya, rumahnya juga belum tahu gitu ya. Nah, karena gini, tanpa kita sadari sebetulnya pemerintah itu dari masyarakatnya itu dari sebelum lahir bisa dibilang sampai kemudian nanti wafat itu pasti sudah dibuatkan rumah-rumah yang ditugaskan untuk melayani, kan untuk melayani. Nah, bagi teman-teman masyarakat yang sudah punya usaha maupun yang baru pengen punya usaha juga sudah dibuatkan rumahnya. Apa itu rumahnya? Rumahnya adalah Dinas Koperasi dan UKM. Jadi kalau masyarakat yang ingin menjadi wirausaha, gimana sih? Bingung. Oh, sektor usaha apa sih yang kemudian punya prospek gitu ya. Kemudian saya udah punya usaha sekian tahun, pengen maju dengan cepat biar bisa jadi pebisnis handal kayak Pak Kadir nih, gimana sih strateginya? Pak Kadir pebisnis. Oh iya, makanya kalau ngomongin soal ekonomi beliau jago. Nah ini adalah salah satu role model role model bahwa siapapun itu bisa loh sukses gitu. Pak Kadir juga kan Bapak bukan garis pewaris tapi perintis gitu ya Pak ya, bisa dibilang. Perintis berarti tahu apa susahnya di mana gitu ya. Kita selalu diskusi sama itu. Jadi beliau bisa menjadi role model loh bagi generasi muda yang ingin menjadi entrepreneur. Termasuk putra-putri beliau membeli untuk menjadi entrepreneur handal juga itu. Nah, yang saya tadi monggo Mbak Rebecca dan teman-teman pada saat kemudian pingin usahanya cepat berkembang gitu, kemudian pingin menjadi entrepreneur muda gitu, jadi nggak hanya kemudian pinter habis itu terus cari kerja, tetapi pinter terus bisa menciptakan kerja. Nah harapannya gitu, silakan datang ke Din KUKM. Nah yang saya bahwa kami di Dinas Koperasi dan UKM itu ibaratnya sebuah rumah, maka kami sudah ciptakan puskesmas, usaha bagi masyarakat Kabupaten Sleman. Jadi ibaratnya badan kan Mbak Titi nggak sehat terus ya, kadang sok gerges-gerges gitu ya. Nah kalau kita gerges-gerges terus datangnya kemana? Puskesmas dong, biar sembuh, ketemu dokter. Nah begitupun di Kabupaten Sleman ini kami adalah satu-satunya kabupaten kota yang punya 2 plut. Karena kalau dulu kami bilangnya kami ini satu-satunya kabupaten yang punya plut loh. Nah mulai di 2025 ini sudah Kabupaten Sleman dan Kulon Progo yang sudah punya plut. Sudah punya. Jadi 2024 kemarin Bapak kami Kabupaten Sleman dan Kulon Progo sama-sama menang
untuk dibangunkan PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu oleh Bappenas. Tetapi jauh sebelum itu dari tahun 2019 kami sudah pionir untuk bikin PLUT mandiri menggunakan APBD Kabupaten Sleman. Jadi sebegitu besar kepercayaan pemerintah untuk mendampingi pelaku usaha kan. Nah, PLUT ini yang ibaratnya adalah sebagai puskesmas bagi pelaku usaha. Jadi apapun masalah usaha datanglah ke PLUT. Karena Nyun Sewu di sana sudah kami siapkan ada 5 dokter spesialis usaha yang punya masalah soal pembiayaan, yang punya masalah soal pemasaran tadi digital marketing, yang punya masalah soal produksi, inovasi produk. Kok yang bikin lemper banyak ya, gimana ya supaya Mbak Titi kalau beli lemper ke tempat saya nggak pindah ke lain hati gitu kan. Itu bisa dipelajari bareng-bareng dan discuss di PLUT. Kemudian terkait dengan legalitas usaha. Jadi Nyun Sewu, legalitas usaha ini juga keberpihakan dari pemerintah nggak kaleng-kaleng loh. Jadi dari NIB gratis, memang gratis, tetapi harus mengakses ke oss.go.id. Nyun Sewu yang sudah sepuh gimana toh carane, gitu yang praktek gimana ini dong. kan aduh males banget gitu, bahkan nggak paham gitu ya. Selain males nggak paham bisa jadi Mbak. Olah keluar retosnya pokoknya namung telepon mawon kan gitu. Ada ya. Nah, itu silakan datang, nanti kita akan bantu untuk sampai kemudian terbit NIB. Kemudian ada halal, ada HKI gratis, kemudian ada SLHS gratis. Jadi apa sih yang enggak buat masyarakat Sleman kan ibaratnya gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ada yang terakhir adalah konsultan atau dokter spesialis usaha di bidang SDM. Jadi jangan sampai kemudian pelaku usaha di Sleman itu ada ketakutan, wah nanti kalau kemudian saya ikut pameran, saya diajak ke Jakarta 2 hari di rumah, yang produksi siapa Bu? Gitu. Nanti kalau saya ikut pameran, saya fokus produksi, yang jaga pameran gimana Bu? Padahal sebetulnya banyak teman-teman dari mahasiswa ini yang sebetulnya bisa loh diajak kolaborasi untuk jaga stand gitu pada saat mereka magang atau mereka PKL, dan itu bisa dikomunikasikan dengan kami selaku pembina kan, karena Nyun Sewu terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan UMKM itu kami pentahelik ya untuk di Kabupaten Sleman itu. Jadi kami juga melibatkan perguruan tinggi, praktisi. Nah, perguruan tinggi ini spesial banget karena di Sleman ini kami adalah satu-satunya kabupaten di seluruh Indonesia yang punya perguruan tinggi terbanyak kan gitu. Iya, benar-benar. Kalau sampai UMKM-nya nggak maju, nah ini tridharma perguruan tingginya gimana ini jadi pertanyaan ini ya. UT-nya gimana nih kiprahnya gitu. Ternyata Bu Yuyun ini kongsinya dengan UT-nya juga gitu ya. Iya, alhamdulillah sudah kongsi dengan UT. Nah, Nyun Sewu, tadi untuk yang terkait dengan setelah kemudian ada raperda, gimana dengan pelatihan dan juga nanti pendampingan misalnya digital marketing gratis, ada nggak? Jauh dari sebelum kemudian raperda baru ini insya Allah mau kita launching, keberpihakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan gratis itu sudah ada di Kabupaten Sleman. Nyun Sewu. Jadi untuk pelatihan gratis itu ada tiga jalan yang kemudian bisa diakses oleh teman-teman. Yang pertama adalah dari kegiatan yang memang murni menjadi inisiasi dari perangkat daerah atau dari dinas, kantor, badan, kapanewon gitu ya. Jadi kami itu ada program kegiatan yang memang kami rancang untuk pelatihan atau pendampingan bagi pelaku usaha. Kemudian yang berikutnya adalah melalui PUPM. PUPM itu adalah kegiatan dari program unggulan partisipasi masyarakat. Nah, Nyun Sewu ini adalah kalau teman-teman itu ingin dapat pelatihan, kami boleh dong diajarin soal digital marketing, kami boleh dong diajarin bagaimana pencatatan keuangan secara digital, kami boleh dong diajarin bagaimana kemudian membranding produk gitu. Itu bisa diusulkan melalui Pak Lurah ataupun Pak Panewu gitu. Kemudian yang ketiga adalah melalui Pak Kadir dan teman-teman Terus Dewan yang terhormat ini memiliki aspirasi, kemudian juga memiliki pokok pikiran dewan yang akan bisa diejawantahkan dalam bentuk kegiatan baik fisik maupun non fisik. Nah, non fisik inilah yang kemudian nanti bisa berwujud dalam bentuk pelatihan-pelatihan, BIMTEK, kemudian pendampingan bagi pelaku usaha salah satunya kan Ngaten. Jadi Nyun Sewu, kalau kemudian nanti Mbak Rebecca dan seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman ingin mengakses untuk pelatihan yang gratis, monggo rajin-rajin untuk memfollow karena semua perangkat daerah itu sudah punya media sosial. Jadi kalau khusus untuk Dinkop UKM adalah ikuti di IG kami di Dinkop UKM Sleman, huruf kecil semua tanpa spasi. Insya Allah semua program BIMTEK dan pelatihan itu bisa dilihat di sana. Apakah kemudian secara kriteria itu penjenengan memenuhi,
kemudian apakah kemudian secara usia penjenengan memenuhi, apakah secara kebutuhan penjenengan juga membutuhkan itu. Karena nyuwun sewu, saking banyaknya BIMTEK itu kan nggak semuanya harus diikuti. Nanti habis waktunya ikut BIMTEK usahanya keteteran ya gitu. Bener-bener. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan penjenengan apa. Dados nyuwun sewu, terkait dengan BIMTEK dan pelatihan ini kami juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga konsultasi, kemudian juga di perguruan tinggi. Salah satunya UTY. Jadi UTY ini kami ajak untuk berkolaborasi untuk menjadi narasumber kalau bicara soal teknologi dan informasi misalnya. Kemudian juga menjadi pendampingan pasca inklas. Terusnya sewu yang kemudian sudah kami kolaborasikan, salah satunya adalah kami berikan tagline waktu itu adalah satu sama Bunda. Satu mahasiswa mendampingi satu UMKM didampingi satu mahasiswa bibit unggul daerah. Nah, itu UTW saya ikut berkiprah. Terusnya sewu teman-teman pelaku usaha sebetulnya mungkin di Sleman itu secara produknya udah oke, secara rasa udah oke, secara packaging udah bagus, tapi pemasarannya gitu-gitu aja. Karena apa? Digital marketingnya belum cukup mumpuni kan gitu, sehingga butuh generasi muda yang nyuwun sewu bantu mereka gini loh Bu, kalau bikin foto produk biar bagus, jadi orang melihat tuh tertarik gitu kan. Kemudian bagaimana mengoptimalkan WA, mengoptimalkan IG biar nggak nyampur dengan postingan pribadi yang selfie-selfie di mana gitu kan. Nggak jelas ya Bu ya. Betul. Kemudian bagaimana membuat notification atau bisa membuat kalimat-kalimat yang kemudian menarik buat orang lain. Jadi jam 12 orang sudah tidur, tapi pada saat kemudian ada yang pesan dijawab secara otomatis bahwa kami akan menghubungi pada jam kerja sekian, misalnya seperti itu. Perlu ngetik. Betul. Gitu, nah kemudian juga pendampingan ini adalah bagaimana membuat isian konten mereka. Saya Bu, bikin TikTok itu bagi generasi muda mahasiswa mudah-mudah saja gitu ya. Tapi bagi akunnya banyak banget, cuma satu. Tapi bagi pelaku usaha bingung itu nanti gimana toh Mas, ngerekamnya gimana toh biar FYP gimana sih strateginya. Nah, ini pasti kami butuh kolaborasi ya nganten. Nah, sehingga nyuwun sewu terkait dengan program-program BIMTEK pelatihan gratis, monggo silakan bisa datang. Tidak hanya ke Dinas Koperasi UKM karena ada 11 UPD, itu salah satunya misalnya ada Perindak, kemudian ada Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada Dinas Pertanian. Monggo penjenengan ada di sektor mana, silakan datang dan kami akan memastikan di Kabupaten Sleman bahwa semua pelaku usaha akan kami terima dengan baik karena kami adalah rumah kagem penjenengan semua yang penjenengan semua bisa pulang kapanpun. Iya, bisa pulang kapanpun ya, sepanjang jam kerja itu ya sebenarnya ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, sepertinya saya harus memberikan ke Pak Kadir karena tadi Bu Yuyun sudah spill beliau ini juga pengusaha gitu ya. Jadi kita akan langsung double job ini ya. Ini dari Farhan yang ada di Kalasan, Bapak. Bagaimana Raperda ini dapat menjamin keberlanjutan usaha mikro agar tidak hanya bertahan tetapi juga mampu naik kelas dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Naik kelas, Pak. Baik, saya nyambung tadi dengan pertanyaan dan sampaikan Bu Yuyun ya, Bu. Jadi sebetulnya kita tuh punya atmosfer yang sama dengan Bu gitu ya. Namanya pengusaha juga ya. jadi lempar-lemparan ini sepertinya. Jadi gini, kita bicara tadi bagaimana penjaminan ke depan gitu ya. Jadi kalau bagi saya itu hidup itu kan pilihan ya. Jadi saya jadi dewan, jadi pengusaha, anak-anak saya juga saya ajari yang sama. Jadi hidup itu pilihan. Kita pilih ya, setelah kita survei macam-macam banyak hal ya. Tentu kan memilih itu harus dengan survei yang situ lah ya kan, pertimbangan situ. Setelah dipilih ya kita perjuangkan apapun itu. Misalnya pilihannya kok jadi harus memilah barang rongsok, kan itu pilih. Ya sudah kita perjuangkan. Setelah itu ya kita muliakan. Jadi perusahaan kan nantinya banyak contoh kan di Jogja juga banyak gitu. Nah ini muliakan itulah yang menjadi komitmen kita menjadi loyal. Nah usaha-usaha kita yang tadi disampaikan Ibu Yuyun tadi, memang dinas ini kalau di Sleman ya koperasi ini memang saya apresiasi ya. Jadi dia betul-betul bisa update dengan kondisi keadaan yang ada gitu ya. Tapi BIMTEK itu kan memang harus sesuai dengan kelasnya. Maka ada buat leveling kelas itu. Kelasnya butuh apa, itulah BIMTEK disesuaikan dan minat gitu. Karena kalau kita survei maka pada saat buat pokir itu udah sampai itu sesuai survei di lapangan, minatnya apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Nah,
untuk lebih cepat berkembang, dulu ada namanya triple helix gitu, ya, pengusaha pemerintah sama perguruan tinggi. Sekarang sudah berubah, tadi Bu Yun sampaikan, sudah ke pentahelix, yaitu pengusaha, pemerintah, kemudian akademisi, kemudian para komunitas, ya, kemudian media. Ini jadi satu, mempunyai kekuatan masing-masing dijadikan satu sehingga mempunyai goal yang sama. Goalnya adalah itu. Nah, kalau kita gabungkan lagi, tadi Ibu sampaikan juga satu bunda dan seterusnya tadi, itu ada program-program, sebetulnya program-program yang smart gitu ya. Jadi kan kita itu kan harus, sekarang udah zamannya tidak B2B B2C ya, tapi B2B gitu. Orang melihat dari digital gitu, kemudian kita bisa beli, tidak perlu banyak gudang, tidak perlu tenaga gitu kan. Nah, itu tangible, intangible touch-nya itu ada di situ. Nah, memang dulu saya bersama anak-anak Gen Z, teman-teman itu ya menggagas itu satu bunda tadi, kemudian kita translate, leverage, dan kita transformasi, kita diskusikan dengan koperasi, akhirnya juga bagus kan. Program Ibu tadi kan selalu nyambung makanya. Nah, itu menjadi dasar kita bahwa kalau kita tadi sudah kita pilih tadi, kita perjuangan, kita muliakan, tentu kalau kita sudah punya usaha, kan kita tidak harus tergantung dari pembinaan. Sekali aja dibina, selesai, setelah itu, kemudian setelah itu kita harus berkembang. Kembangkan ya Pak gitu. Iya. Dulu saya pas sudah berkembang sendiri, pada saat saya kerepotan tuh, saya masuk di Sleman tahun 2004 dengan 2005 ya, saya pernah difasilitasi gitu. Ya kemudian ya kita akhirnya go ahead gitu, kembang sendiri, dan karena target kita adalah punya target kan. Ya. Jadi saya menyarankan tadi, ayo ambil peluang yang dibina di Bumda Sleman. Ibu Yun kan sampaikan tadi, datang ke beliau dan ke dinas, kemudian apa yang dibutuhkan ada di situ. Setelah itu dikembangkan bareng, kita harus komunikasi dengan Udah, setelah itu saya yakin kalau yang diusahakan tadi potensi, kemudian kita punya tekad yang kuat, punya keberanian yang paling penting, nanti akan sukses. Karena kadang-kadang motivasinya rendah, kepingannya tinggi, sehingga yang sukses kerjanya 20 jam, dia kerja cuma 5 jam, mana bisa. Kalau dia 20 jam, prinsip saya kerjanya harus 23 jam. Gitu loh, kira-kira begitu. Dan kita harus punya keberanian, berani untuk gagal, berani untuk sukses. Berani gagal, berani sukses ya. Kita sebenarnya masih banyak yang akan dibahas, tapi ternyata waktu kita tinggal 3 menit saja, jadi harus singkat sekali. Ini saya harus mendapatkan jawaban yang singkat tapi mengena. Bu Yun, apa yang diharapkan untuk Raperda ini ke depannya? Semoga dengan Raperda ini betul-betul bisa menjadi pelindung bagi teman-teman pelaku usaha. Kemudian dengan Raperda ini juga bisa menjadi rel. Jadi ibaratnya kita sebuah kereta, semoga bisa menjadi rel, baik untuk legislatif, kami juga eksekutif, maupun bagi masyarakat. Jadi pada saat kemudian kita harus bersinergi menciptakan UMKM Kabupaten Sleman yang bermuatan lokal, tetapi punya daya saing global, itu harapannya kita berada dalam satu gerbong yang sama. Sikat ya. Gerbongnya sama Pak Kadir dengan Ibu Yun. Nah, apa yang menjadi harapan tentu saja ini tinggal menghitung hari atau masih menghitung minggu? Sama. Jadi prinsipnya mungkin eksekutif dan legislatif kan satu frekuensi yang sama untuk mewujudkan visi misi Pemda Sleman, dalam hal ini dipimpin Pak Bupati untuk sukses, mandiri dan sejahtera. Nah, Perda ini hadir untuk menjamin bahwa UMKM itu akan punya kepastian hukum dalam berusaha, dan kemudian di situ akan kita tumbuhkan struktur-struktur mereka berusaha seperti apa, dan kita hadir sebagai pelindung, dan kemudian membina dan memberikan kemudahan agar usahanya itu selalu
kontinu, Iya, berkelanjutan iya, dan iya. dari kecil menjadi usaha yang menjadi besar. Iya, iya, nggak cuma Senin Kemis ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Menarik sekali. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibicarakan, tapi karena Ibu Yuyun dan juga Pak Kadir ini ternyata memberikan satu pertanyaan aja penjelasannya sangat luas. Alhamdulillah kita bisa dapat intinya semuanya ya. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Terima kasih kepada Insinyur Haji Abdul Qadir MH selaku anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional dan juga Wakil Ketua Pansus Pembahas Raperda. Semoga segera dijadikan perda Bapak ya. Dan juga Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Ibu Sri Wahyuni Budianingsih SEMSI. Nanti masih ketemu lagi dengan Pak Kadir ya. Oke, baik ya. Iya, dilanjutkan. Iya, sudah finalisasi dan semoga saja segera menjadi perda dan disahkan supaya bisa segera diperlakukan untuk para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman. Demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Titi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.